Perkenalkan, nama saya Jekia. Dan saya Laila. Kami berdua merupakan mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir yang berada di semester 4. Kali ini kami akan berbincang-bincang santai mengenai tentang sebuah peristiwa di mana peristiwa ini sangat masyhur pada bulan ini terjadinya. Kalian pasti bisa menebak apa peristiwa itu, yaitu adalah peringatan Isra bin Mi'raj. Oke teman-teman, yang pertama, apa sih peristiwa Isra bin Mi'raj itu, Ustazah Jekia? Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, untuk mengetahui apa sih itu Isra Mi'raj, nah Isra Mi'raj tersebut terdiri dari dua kata, ada Isra dan Mi'raj. Nah, Isra itu artinya perjalanan, Mi'raj itu diangkat. Jadi Isra Mi'raj artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Wow, siapa yang memperjalankan Rasulullah SAW? Begitu dahsyatnya beliau melakukan perjalanan itu. Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kan sangat identik nih dengan sebuah ritual ibadah yang kita lakukan sampai sekarang ini, di mana ibadah itu adalah ibadah sholat. Nah, katanya sholat ini adalah sebuah perintah yang didapatkan berawal dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, bagaimana sih perintah sholat itu bisa sampai sekarang itu terjadi, dan itu sangat berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, membahas tentang itu sangat menarik sekali ya, Ustazah Laila. Nah, begini ceritanya, Nabi SAW awalnya diperintah untuk untuk melaksanakan sholat. Itu sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu sebelumnya ada 50 rakaat, teman-teman. Wow, 50 rakaat. Nah, itu ya, pasti nggak sanggup dong umat Islam. 5 rakaat aja sering bola-bola ya. Iya. Kamu ya. Itu nggak bercanda. Ya, jadi Nabi SAW beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana beliau diperintahkan salat sebanyak 50 rakaat. Nah, Nabi SAW untungnya ya, Nabi SAW itu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Untung ada Nabi Musa, guys. Bayangkan aja kita salat 50 rakaat sangat berjasa sekali beliau. Nah, jadi di sana begitu Nabi Musa alaihissalam itu mendengar bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan perintah 50 rakaat. Gini aja nah bahasanya ya, kalau bahasa kita, wah banyak sekali, nggak mungkin kan kayak itu, nggak mungkin umat kamu sanggup melaksanakannya. Umat aku aja yang tubuhnya besar-besar, kuat-kuat, itu 2 rakaat aja nggak sanggup, minta keringanan sama Allah, kata Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pun naik kembali menemui menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta keringanan. Ya, minta keringanan. Nah, itu kemudian dikurangi 5 rakaat menjadi berapa, teman-teman semua? Ayo, berarti 45 rakaat. Nah, singkat cerita, setelah Nabi meminta keringanan tersebut, beliau kan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Mendengar 45, itu kata Nabi Musa itu masih berat, sampai akhirnya berulang kali Nabi Muhammad SAW menemui Allah dan meminta keringanan hingga tersisa 5 sekali ya jasa kedua Nabi ini, Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Kalau tidak, kita sampai sekarang jangan-jangan melaksanakan sholat itu 50 rakaat. Bahkan habis sholat, sholat lagi, azan sholat lagi gitu. Nah, setelah itu bahkan sebenarnya setelah salat 5 rakaat tersebut, begitu Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Nabi Musa sebenarnya menganjurkan untuk mengurangi lagi, tapi Nabi Muhammad SAW pun sudah merasa malu. Bayangkan teman-teman, berapa kali Nabi Muhammad tersebut menemui Allah untuk meminta keringanan, dan akhirnya ditetapkanlah kewajiban perintah salat itu sebanyak 5 rakaat. Bukan 5 kali. Astagfirullah. Lain kok. Nah, oke, sangat luar biasa sekali penjelasan Ustazah Jekia mengenai tentang runtutan dari peristiwa Isra dan Mi'raj tadi. Kalau
seandainya nih Rasulullah kembali minta kepada Allah 5 rakaat itu dikurangi, jangan-jangan kita sampai sekarang nggak sholat, tapi itu mustahil sih, mustahil itu. Ya itu semuanya sudah Iya. tidak lain juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah. Oke. Kemudian, oh iya, peristiwa Isra Mi'raj ini kan sebuah peristiwa di mana katanya sangat menguji keimanan orang Muslim pada saat terjadinya, terutama nih pada zaman dahulu ketika para sahabat, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang peristiwa beliau, ada orang yang tetap beriman dan juga ada yang tetap pada kekafirannya, dan bahkan ada yang makin bertambah gitu kekafirannya. Gimana sih itu peristiwa Isra Mi'raj, katanya sangat menguji keimanan. Bagaimana ceritanya sampai segitunya gitu? Ya tentu saja lah peristiwa Isra Mi'raj ini bisa kita katakan sebagai momentum ujian keimanan. Kenapa jadi bisa dikatakan momentum ujian keimanan? Karena kan Isra Mi'raj itu perjalanan dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Haram itu kan letaknya di mana, Mbak? Masjidil Haram itu letaknya di Mekah. Nah, Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Nah, bayangkan dari Mekah ke Palestina itu berapa jauhnya, dan itu ditempuh oleh Nabi SAW dalam sehari semalam, teman-teman. Bayangkan itu kan kalau menurut logika kita itu sangat mustahil. Oh iya. Nah, Gimana gitu ya, kalau saja kita itu diceritakan kepada kita pas saat itu, otomatis iman yang orang yang lemah itu bisa kadang murtad. Oh iya. Nah, gitu. karena itulah akhirnya kan yang imannya lemah semakin lemah, dan yang imannya kuat bertambah semakin percaya. Nah, itu dari sini kita pun mengetahui bahwasanya tidak selalu apa-apa yang terkait dengan keimanan itu harus berdasarkan logika. Salah satunya itu peristiwa Isra Mi'raj. Kan kita ketahui sendiri Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Apa sih yang enggak mungkin kan bagi Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi asra. Di dalam surah Al-Isra itu sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Oke, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Ustazah Zakiyah kali ini. Sekarang poin terakhir nih yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih cara kita mengambil ibrah atau menarik benang merah dari peristiwa ini untuk bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk di kehidupan sehari-hari, agar kita lebih meyakinkan keimanan kita di kemudian hari hingga tetap pada iman itu sampai akhir kiamat nanti. Nah, kalau menurut saya dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada 2 hal penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan sebuah peristiwa yang merupakan momen di mana penguatan ketabahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan peristiwa Isra Mi'raj ini kita ketahui terjadinya setelah Amul Husni, tahun kesedihan. Dan dalam sejarahnya itu ada paman beliau Abu Talib meninggal, kemudian istri beliau Sayyidah Khadijah meninggal, kemudian kakek beliau juga meninggal. Insya Allah berturut-turut gitu ya ujian yang diterima oleh Rasulullah SAW, ditambah lagi ujian keimanan pengikut-pengikut beliau gitu ya. Ditambah lagi kan kaum musyrikin yang selalu mengganggu dakwah beliau. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini Allah ingin menguatkan dan membangkitkan kembali semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Yang kedua itu dari peristiwa Isra Mi'raj ini kita mempelajari bahwasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan kesucian hati. Nah, ini terlambangkan dari kejadian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan beliau ada disebutkan antara apa saja? Kalau nggak salah apa ya, khamar dan susu gitu. Iya, betul sekali. Itu betul guys, takut salah tadi. Nah, kan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untungnya beliau memilih susu. Nah, dari susu itu lambangnya adalah kemurnian. Jadi untuk bisa dekat dengan Allah kita harus hati yang bersih. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja Ustazah Laila yang Masya Allah, luar biasa sekali bincang-bincang santai tapi penuh dengan makna-makna religius kali ini. Semoga bisa kita
ambil petik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai tentang ibadah sholat tadi ketika Rasulullah SAW perjuangan beliau untuk bisa meringankan beban umat Islam gitu. Demikian bincang-bincang kita pada kali ini. Salah dan hilapnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.